Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk sekarang teman-teman sekalian ke Perang Tabuk. Tepatnya terjadi di bulan Rajab tahun 9 Hijriah. Setelah pulang dari Perang Hunain, tiba di Madinah alaihissalam, beliau pun ingin menunjukkan kekuatan Islam dan kejayaan Islam serta menyebarluaskan agama Allah ini. Jadi Jazirah Arab sudah dianggap selesai. Khaybar sudah takluk, Yahudi sudah kalah, Mekah juga sudah takluk. Ini dua kekuatan Jazirah Arab pada saat itu yang berkuasa. Ditaklukkan, maka Nabi SAW menganggap sudah selesai. Maka Nabi SAW setelah itu menerima utusan-utusan para suku Arab dan mereka semuanya banyak yang masuk Islam. Dan Nabi SAW langsung pada saat itu menyusun pasukan. Jadi kita lihat ya, bagaimana baginda Nabi SAW sangat memuliakan jihad ini. Seperti tidak ada waktu untuk istirahat. Baru pulang jihad lagi, pulang jihad lagi gitu. Karena memang saat itu ekspansi Islam. Bagaimana diekspansi Islam ke seluruh muka bumi ini. Sebagaimana Allah menjelaskan, beliau diutus untuk rahmatan lil alamin. Maka Nabi SAW pada saat itu mengiklankan lagi akan menyerang Tabuk. Dan Tabuk ini teman-teman sekalian, lokasi yang cukup jauh dari Madinah. Ya. Dari Madinah mungkin sekarang jaraknya ke Khaybar mungkin sekitar 300-500 kilo lah. Kalau saya tidak salah sekitar begitu. Yang jelas wilayah namanya Tabuk dan sekarang masuk di dalam negara Saudi. Nah dulu ini dikuasai oleh Romawi. Jadi ini benteng Romawi yang ada di Jazirah Arab. Nabi SAW ingin menunjukkan kekuatan muslimin. Dan ada dua peperangan Nabi SAW yang beliau juga iklankan resmi. Selama ini Nabi SAW kalau berperang enggak diiklankan resmi. Nabi cuma bilang kita akan jihad, ikutlah. Maka semua sahabat siap-siap. Sahabat juga termasuk orang-orang yang sangat patuh dengan Nabi SAW. Dijelasin mau kemana, ya sudah. Enggak dijelasin mereka diam. Mereka ikut saja dengan pasukan. Nabi suruh ke kanan, ke kiri, ikut saja. Tapi ada dua peperangan Nabi SAW diiklankan terang-terangan. Perang Khaybar atau menyerang benteng Yahudi. Karena Nabi SAW sudah dijanjikan kemenangan. Dan yang kedua adalah Perang Tabuk ini. Ini juga diiklankan resmi oleh Nabi SAW. Tentu ada sebabnya ya. Kalau perang Khaybar untuk menunjukkan bahwasanya Yahudi akan kalah. Dan ayat Al-Quran telah turun. Kalau perang Tabuk karena jaraknya yang sangat jauh. Pada saat itu dan butuh memang pengorbanan kaum muslimin ya. Agar mereka mempersiapkan diri. Baik, perlu digarisbawahi teman-teman sekalian. Jihad yang dikumandangkan oleh Nabi SAW di perang Tabuk ini wajib untuk semua laki-laki muslim. Sebelumnya ada peperangan yang Nabi SAW kasih pilihan. Ada yang dikasih udur. Tapi di perang Tabuk ini wajib semuanya ikut. Maka tidak ada udur ini. Untuk tidak maksudnya harus ada udur syar'i yang betul-betul baru bisa. Orang buta matanya. Al-Quran dikatakan itu ada orang pincang. Ya. Orang yang betul-betul udur tidak bisa sama sekali. Ya, para kaum wanita, orang tua dan seterusnya. Ini mungkin anak-anak kecil. Tapi yang lain ini nggak bisa lagi. Wajib. Perang Tabuk ini teman-teman diberikan nama juga dengan perang usrah atau perang yang sulit ya. Kenapa dikatakan usr? Ini sulit karena memang dia dilakukan di musim panas. Puncak musim panas. Ya. Ini lawannya perang Khandak. Perang Khandak itu perang Parit ya, atau perang Ahzab itu terjadi di puncak musim dingin. Tapi ini di puncak musim panas. Dan di musim panas ini perlu kita garis bawahi teman-teman sekalian. Kalau makin panas maka buah kurma makin bagus kualitasnya. Jadi kalau antum pas lagi umroh atau lagi haji pas puncak musim panas itu buah kurma paling bagus kualitasnya. Dan ada kurma-kurma yang keluar mungkin tidak keluar di selain musim-musim panas itu. Jadi kualitasnya sangat bagus. Nah kebetulan pendapatan muslimin atau penduduk Madinah secara khusus atau Jazirah Arab makan secara umum itu dari kurma. Ini musim panas puncak. Dan tepatnya beberapa hari lagi akan panen kurma. Dia akan panen dan panen ini berarti akan panen makanan, akan penuh gudang-gudang persiapan makanan mereka dan juga akan kaya karena akan dijual. Dan kurma ini termasuk buah yang bisa bertahan lama sampai setahun, 2 tahun, nggak rusak kalau kurma-kurma kering, gitu kan.
Maka ini keuntungan yang sangat besar. Tapi subhanallah, justru cobaan Allah datang di situ. Disuruh mereka jihad dan wajib di musim panas, lagi panas sekali. Orang kalau pergi perang bukan kayak kita sekarang pergi taklim, pakai baju kaos, kain kaos maksud saya, pakai kain yang tipis, kita santai saja. Tapi pergi perang pakai baju besi tebal, pakai topi besi, panas gitu. Ini musim panas. Tambah lagi mereka semua adalah pedagang, petani kebun, ya, petani kurma, baik pemilik ataupun petaninya sendiri, baik dia pemilik kebunnya atau petaninya, pekerjanya. Dan mereka akan panen sebentar lagi, disuruh jihad. Istri-istri mereka nggak ada yang bisa cabut naik ke atas pohon turunin buah kurma. Ini berarti kalau tidak diambil matang di pohon bisa rusak. Jatuh pun dipungut, maka mereka mungkin tidak tahu sortir. Ini kerjanya laki-laki semuanya. Tapi subhanallah pada saat itu memang Allah SWT datangkan cobaannya. Ini sudah puncak mendekati meninggalnya Nabi SAW. Ya, ini terjadi tahun 9 Hijriah. Nabi SAW tinggal setahun saja, setahun sekian bulan itu sudah meninggal dunia alaihissalam. Maka di sini puncak-puncaknya. Bagaimana Allah SWT menguji. Dan perang Tabuk ini walaupun nanti muslimin melawan Romawi, saudaraku seiman, sebenarnya yang terjadi adalah perang antara muslimin dengan kaum munafikin. Di sini nanti kita lihat bagaimana perang Tabuk ini membongkar kedok orang-orang munafik. Dan kita juga bisa mengambil pelajaran yang sangat besar bagaimana di tengah-tengah kita, di zaman sekarang pun atau di zaman yang akan datang pun munafik akan selalu ada. Dan di sini banyak sekali pembongkaran tentang kedok-kedok mereka di perang Tabuk ini. Orang-orang munafik dan orang-orang Badui yang masih lemah imannya, mereka pada berdatangan kepada Nabi SAW. Karena jihad wajib sekarang, nggak ada lagi uzur kecuali dia sakit kah betul-betul tidak ada uzur syar'inya. Kalau enggak boleh. Maka mereka mencari-cari alasan agar bisa tidak ikut jihad. Salah satu ya ada di antara mereka yang pertama sekali meminta izin agar tidak jihad, seorang munafik namanya Al-Ja'd bin Qais. Nama ini kalau teman-teman review kembali bukan nama yang asing. Waktu kesepakatan Hudaybiyah terjadi antara muslimin dengan orang-orang musyrik Mekah, ada 1.400 orang sahabat. Ya, tepatnya ahli sejarah mengatakan 1.400 dengan Nabi SAW, maka sahabat 1.399. Semuanya Nabi SAW jamin masuk surga kecuali satu orang. Ya, karena mereka semuanya datang membaiat Nabi di bawah pohon. Ya Rasulullah, saya hidup mati untuk agama Islam, gitu kan? Disuruh perang ya iya, suruh pulang ya iya, gitu kan? Pada saat itu bisa serang Mekah, bisa pulang ke Madinah. Setelah 1.397 sahabat semuanya membaiat Nabi dan bersalaman, ada sahabat Uthman bin Affan lagi di Mekah ditahan oleh Abu Sufyan. Ya. Kemudian Nabi SAW memegang tangan kiri beliau dengan tangan kanan sambil mengatakan ini tangannya Uthman. Jadi sudah 1.398 sahabat. Karena jumlah mereka 1.399, yang satu ini rupanya munafik. Itulah Al-Ja'd bin Qais ini. Dia berusaha sembunyi-sembunyi di belakang unta. Maka Nabi SAW mengatakan dalam statement yang masyhur, tidak ada seorang pun yang membaiat di bawah pohon ini kecuali masuk surga. Pasti masuk surga. Kecuali yang sembunyi di belakang unta merah. Nah itu Al-Ja'd bin Qais ini. Dia yang di situ. Subhanallah, dia sudah tahu, dia dengar hadits ini. Gara-gara dia munafik, kemudian dia tidak mau membaiat pada saat itu, tidak dijamin surga baginya. Di perang ini kembali lagi dia dengan kemunafikannya. Dia orang yang paling pertama minta izin dengan Nabi SAW. Dan statementnya nggak masuk di akal. Dia bilang, ya Rasulullah, Anda akan menuju ke wilayah Romawi. Dan tidak ada satupun bangsa Arab yang tidak mengenal bagaimana aku sangat mudah terkena fitnah wanita. Jadi dia buka kedoknya, kalau dia ini, ya apalah bahasa kita sekarang, playboy. Tidak ada satupun orang bangsa Arab yang tidak kenal saya, ya, yang mudah kena fitnah wanita, gitu kan. Dan saya takut kena fitnahnya wanita orang Romawi. Ya. Wanita bule ini saya takut kena fitnah. Gitu. Seperti itulah bahasanya dia. Maka izinkan saya Rasulullah. Saya nggak mau ikut jihad. Alasannya gara-gara takut kena fitnah wanita. Orang pergi jihad bukan mau lihat perempuan, gitu kan. Tapi subhanallah dia bahasanya begitu. Nabi SAW akhirnya mengizinkan dia, tapi ada alasan. Ya, Nabi SAW ada alasan mengizinkan. Pertama, Nabi SAW menganggap orang ini sudah dikenal munafik. Dia pun ikut tidak ada gunanya. Tidak bermanfaat nanti buat dia. Kasus
waktu 300 orang ikut di perang Uhud, kalau masih ingat, tadi kan jumlahnya muslimin 1000, 700 orang orang mukmin, 300 orang orang munafik. Buat masalah mereka. Begitu pergi ke Uhud, mereka pulang tuh 300. Dan mereka sebarin berita, untuk apa kita melawan? Lebih baik kita dalam benteng. Seperti itulah. Nanti kita lihat juga di perang Tabuk, mereka buat begitu tuh. Menahan-nahan pasukan muslimin untuk berperang. Dari sisi lain, Nabi SAW beristihad. Ya, beristihad, mungkin orang ini punya udzur, ya sudahlah. Ya, diizinkan oleh Nabi SAW. Nanti kita lihat bagaimana ayat mengingatkan masalah itu ya. Nanti kita akan banyak membaca surah At-Taubah pada kesempatan ini insyaAllah. Allah Subhanahu wa taala membongkar atau membuka kebohongan Al-Ja'd bin Qais ini dalam surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 49. Surah nomor 9 ayat 49 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum may yaqulu dzalli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Ada di antara mereka yang berkata kepadamu, hai Muhammad, berilah aku izin untuk tidak ikut berperang di Tabuk, dan jangan kamu menjadikan aku terjerumus dalam fitnah, maksudnya fitnah wanita. Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus dalam fitnah, kata Allah, dan sungguhnya Jahannam itu benar-benar meliputi orang-orang kafir. Ada penjelasan para ulama tafsir, ada beberapa orang munafik yang tidak mau ikut berperang ke Tabuk atau daerah kekuasaan Romawi dengan berdalih khawatir akan tergoda oleh wanita-wanita Romawi. Berhubung dengan itu turunlah ayat ini untuk membukakan rahasia mereka dan menjelaskan bahwa keenggangan mereka pergi berperang itu adalah karena kelemahan iman mereka dan bukan karena takut fitnah wanita. Allah yang Maha Perkasa juga mengingatkan nabinya tentang keputusan mengizinkan kaum munafik untuk tidak ikut. Jadi ada selain Ja'd bin Qais juga datang, ya Rasulullah izinkan, ya Rasulullah izinkan. Nabi SAW diizinkan semua. Allah mengingatkan itu dalam Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memastikan kalau itu perbuatan yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah memaafkan nabinya alaihi wasallam. Kita dengarkan di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah At-Taubah, surah sama tadi, surah nomor 9 ayatnya 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir afallahu 'anka lima adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadzibin. Semoga Allah memaafkanmu hai Muhammad. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka untuk tidak ikut berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar dalam uzurnya dan sebelum kamu mengetahui orang-orang yang berdusta. Tapi di sini Nabi SAW sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara kaum munafikin ada juga yang beralasan bahwa ini musim panas, janganlah pergi. Nanti kita akan jelaskan, ini adalah statementnya Abdullah bin Abi Salul, ya, kepala munafikin. Oleh karena itu jangan keluar jihad. Allah juga membongkar dan menceritakan statement mereka. Turun ayat sebelum terjadi peperangan nih, ayat terus turun. Sudah membongkar nih orang-orang tidak mau ikut karena dusta semua nih. Dalam surah At-Taubah sama surah nomor 9 ayat 81. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim in khilafa Rasulillahi wa karihu an yujahidu bi amwalihim. وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ. Orang-orang yang ditinggal tidak ikut berperang dari kalangan munafikin, mereka gembira dengan tinggalnya mereka di belakang Rasulullah SAW, maksudnya tidak ikut pasukan. Dan mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Dan mereka berkata, janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam panas terik seperti ini. Katakanlah hai Muhammad kepada mereka, api neraka Jahannam itu lebih sangat panas jika mereka mengetahui. Nah, jadi ini Allah SWT bongkar. Jadi makanya nanti saya bilang, seperti saya sebutkan teman-teman sekalian, dan kita juga lihat dalam closing perang Tabuk nanti, penutupannya, memang ini adalah pembongkaran kedok orang-orang munafik. Sampai umumnya ulama mengatakan, perang Tabuk sebenarnya hakikatnya bukan antara muslimin sama orang Romawi. Karena memang tidak terjadi peperangan di antara mereka nanti. Dan kita akan jelaskan sebabnya. Kenapa Romawi tidak mau melawan Nabi SAW. Dan akhirnya di situ terjadilah keributan antara muslimin dengan orang-orang munafik. Dari sisi lain, ada di antara kaum mukminin yang mendatangi Nabi SAW justru terbalik. Kalau orang munafik izin supaya tidak ikut perang, kaum mukminin justru menangis, minta supaya bisa ikut perang, tapi mereka miskin.
Ada di antara mereka yang sangat miskin, tidak punya kemampuan membiayai diri mereka untuk berangkat jihad, maka mereka berkata kepada Nabi SAW. Di antaranya ada satu sahabat yang disebutkan dalam buku sejarah, Salim bin Umair radhiyallahu anhu. Ada beberapa sahabat Nabi lain, tapi ini yang paling masyhur disebutkan namanya. Dan ini yang ayat Al-Quran turun pada dia ini, Salim bin Umair radhiyallahu anhu. Jadi dia mengatakan, mereka mengatakan beberapa orang, ya Rasulullah, kami ingin jihad, mintalah agar muslimin menyumbang buat kami, supaya ada yang biayai. Karena perjalanan butuh makan, butuh minum, butuh kuda, butuh pedang, butuh perisai, nggak ada duit, nggak ada sama sekali uang. Maka Nabi SAW waktu itu mengumumkan, mengiklankan secara terang-terangan sedekah. Bersedekahlah, kumpulin, ini jihad, perjalanan jauh, muslimin banyak butuh makanan, butuh bekal, harus ada sedekah. Terdapat ada sahabat, dan ini kita lihat bagaimana peran orang munafik lagi ya. Mereka subhanallah bukan cuma tinggal di rumahnya, hadir dalam majlis Nabi SAW, hadir dalam peperangan Nabi SAW, pergi bersama dengan hajinya dan umrahnya Nabi SAW. Jadi mereka hadir, tapi ini connect satu sama yang lain nih. Ini menginformasikan teman-teman yang di sana. Lalu mereka ngatur strategi untuk mencari kesalahan muslimin. Ini sudah terjadi di zaman dulu. Jadi jangan heran kalau sekarang cari macam-macam untuk umat Islam jadi bentrok ini, itu sudah biasa. Ciri orang munafik dari dulu itu. Di sini dikatakan, waktu Nabi SAW bilang sadaqalah, ada satu sahabat bawa harta yang banyak, tapi di dalam riwayatnya tidak disebutkan namanya. Saya tidak temukan ya, mungkin keterbatasan ilmu saya. Maka dia membawa harta yang banyak, saking beratnya sampai susah dia mengangkatnya, ditaruh di kain yang besar, langsung ditaruh di depan Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini sadaqah. Ini orang pertama bersedekah waktu itu. Ternyata di majelis Nabi ada orang munafik. Apa mereka bilang? Oh riya ini. Padahal mereka sendiri tidak bersedekah gitu. Mereka nggak ada andilnya. Begitu lihat orang, oh riya. Begitu masjid lagi dibangun, ada penyumbang fulan, riya. Dia sendiri nggak masukin uang. Hah? Ada nggak begitu sekarang? Nggak ada. Masa? Ada banyak. Mudah-mudahan tidak ada yang hadir. Kalau di majelis Rasulullah aja hadir, apakah di majelis kita gitu ya? Tapi insya Allah tidak ada tuh. Yang jelas pada saat itu teman-teman sekalian, dibilang riya, dan mereka sebarin gosip itu di majelisnya Nabi itu. Riya. Jadi kena, ini sahabat ini nyumbang baik-baik. Rupanya setelah sahabat itu ada sahabat satu lagi datang, miskin, nggak punya apa-apa. Dia cuma bawa satu keranjang kecil, satu kurma. Gitu kan? Ya mungkin 2,5 kilo kurma dibawa sama dia, ditaruh. Begitu disumbang, iya Rasulullah, ini cuma ini yang saya bisa bilang. Yang paling pertama nyeletuk munafik lagi. Mau bikin apa satu sak kurma? Apa gunanya? Gitu. Untuk pasukan yang banyak. Ini statement itu dibuang, dilemparin, diolok-olok kaum muslimin. Dan itu terjadi. Zaman sekarang di media keluar olok ini, olok itu, salah semua umat Islam. Apa saja, bangun masjid ini salah, pengajian ini salah, itu salah. Oh, dibuat masalah terus. Gitu. Itu terjadi. Ini di depan Nabi SAW ini. Orang bawa banyak, riya. Orang bawa sedikit, mana bisa cukup. Nah. Allah Subhanahu Wa Taala membongkar kedok mereka. Dalam surah At-Taubah masih sama. Surah nomor 9 ayat 79. Ayat demi ayat ini terus ya, menjelaskan kepada kita. Jadi pembongkaran kedok yang massal ini luar biasa. Nanti kita lihat juga setelah pulang dari perang Tabuk, Nabi SAW akhirnya secara terang-terangan di masjid beliau, siapa yang saya sebut namanya berdiri, itu berarti munafik. Nabi sebut, fulan berdiri, fulan berdiri, fulan berdiri, terbongkar semua kedoknya. Nanti setelah selesai itu. Tapi ini masih dalam proses perang Tabuk. At-Taubah ayat 79 berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yalmizunal muttawwi'ina minal mu'minina fis shadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela. Tadi orang yang membawa sumbangan banyak itu dicela, riya. Dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya. Sahabat yang kedua. Jelas nggak? Dibuka Al-Qur'annya ya. Kalau buka punya Al-Qur'an di handphonenya dibuka, dilihat. Karena secara letterlet di sini Allah menceritakan kejadian itu, subhanallah. Kejadian dua tadi sahabat ini. Dan mereka juga mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kemampuan mereka. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu dan untuk mereka adab yang pedih. Nyata sekali ayat ini turun, subhanallah ya.
Namun karena yang miskin cukup banyak, jadi sudah banyak sahabat yang nyumbang. Ada 2 orang, 3 orang, ada yang datang, tapi 2 orang yang disebutkan dalam ayat tadi. Tapi karena banyak sahabat yang miskin yang mau ikut, gitu kan. Maka dan fasilitas jihad besar, harus ada kuda. Biasanya orang kalau pergi jihad zaman dulu itu bawa 2 ekor kuda. 1 kuda yang dia tunggangi, 1 kuda cadangan. Atau membawa bekal makanan. Nanti di tengah jalan, misalnya sudah jalan 50-60 kilo, dia turun dari kudanya, kuda yang tadi dia pakai tunggangi diganti. Ditaruh makanan yang tadi istirahat itu dipakai sama dia untuk ditunggangi dan seterusnya. Atau kalau mati kudanya ada kuda cadangan. Seperti itu. Ada yang bahkan membawa banyak. Ada yang bawa kambingnya. Ada banyak sahabat yang bawa kambing. 10 ekor, 20 ekor. Nanti di tengah jalan dipotongin untuk muslimin makan sebagai sedekah. Jadi mereka pergi jihad itu bawa banyak bekal. Nabi SAW akhirnya berkata kepada mereka karena banyaknya orang yang datang minta. 1-2 orang sudah terbantukan, tapi yang lain mau, ya Rasulullah mau jihad, biayai kami. Maka Nabi SAW mengatakan statement yang masyhur, sungguh aku tidak memiliki tunggangan yang bisa membawa kalian. Maka sahabat-sahabat ini pulang dari masjid Nabi keluar menangis. Karena mereka tidak bisa jihad. Allah ceritakan juga dalam surah At-Taubah. Ini semua kejadian Allah buka dalam Al-Quran. Surah nomor 9 ayat 91 sampai 93. Ayat 91-nya bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim laisa 'alad du'afa'i wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfikuna haraj wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfikuna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih idza nasahu lillahi wa rasulih ma 'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim. Tidak ada dosa lantaran tidak pergi berjihad atas orang-orang yang lemah, orang-orang sakit, dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan. Tadi orang miskin ini, mereka nggak punya bisa biaya hidupnya untuk jihad. Apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasulnya, tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat 92. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi wa tawallaw a'inuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfikun. Dan tidak ada pula dosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu hai Muhammad supaya kamu memberikan mereka tunggangan, lalu mereka berkata, lalu engkau berkata, kamu berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk kalian. Tadi kan ada sahabat begitu, ya Rasulullah biayai kami. Enggak ada lagi, saya enggak punya apa-apa. Rasulullah pun tidak bisa sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka kembali meninggalkan masjid, sedang mata mereka bercucuran air mata karena kesedihan lantaran mereka tidak memperoleh apa yang mereka nafkahkan atau apa yang akan mereka nafkahkan. Ayat 93-nya, innamas sabilu 'alal ladzina yasta'dzinunaka wa hum agniya radu bi ay yakunu ma'al khawalifi wa taba'allahu ala qulubihim fahum la ya'lamun. Sesungguhnya jalan untuk menyalahkan atau boleh kita salahkan orang yang tidak ikut jihad hanyalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu. Tadi orang-orang munafik itu. Padahal mereka itu adalah orang-orang kaya. Mereka rela berada bersama dengan orang-orang yang tidak ikut berperang dan Allah telah mengunci mati hati mereka. Maka mereka tidak mengetahui akibat perbuatan mereka sendiri. Dengan adanya anjuran Nabi SAW agar muslimin bersedekah dengan janji pahala yang besar, maka para sahabat mulai berlomba-lomba membawa sedekah mereka untuk mengejar pahala jihad. Karena ayat Al-Quran turun, ya, disuruh jihad bi amwalikum wa anfusikum, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa kalian. Dan Nabi SAW pada saat itu terus saja memotivasi para sahabat, bersedekahlah, ini kesempatan besar, ini adalah tabungan untuk akhirat. Maka Umar bin Khattab disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, riwayat Bukhari Muslim, beliau pun mengatakan, jadi ini tentu hal yang positif, tidak dilarang dalam agama Islam, bersaing dengan saudara muslim dalam hal yang positif. Umar mengatakan pada saat dengar Nabi kumandangkan sedekah, dia mengatakan, hari ini saya akan kalahkan Abu Bakar. Ya. Karena kasusnya dia merasa Abu Bakar selama ini selalu lebih dari dia, dari sisi ibadah. Hari ini saya akan kalahkan Abu Bakar. Sebagian ahli hadis mengatakan, kemungkinan Umar bin Khattab menganggap Abu Bakar belum mendengar penyampaian Nabi masalah sedekah, atau memang dasarnya Umar membawa harta yang paling banyak menurut dia pada saat itu. Dalam hadis ini dikatakan maka Umar pun akhirnya membawa setengah hartanya dan menghadap Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah, ini setengah hartaku. Ya, atau dia katakan, ya Rasulullah, ini sedekah di jalan Allah. Kata Nabi SAW, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Kata Umar, seperti ini juga
Maksudnya setengah untuk jihad, setengah untuk keluarga. Dalam kemudian Abu Bakar muncul, lalu membawa harta. Umar masih melihat. Lalu dikatakan, ya Rasulullah, ini sedekah di jalan Allah. Kata Nabi SAW, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Dia mengatakan Allah dan Rasulnya. Artinya semua harta saya bawa nih. Kata Umar, mulai hari ini saya sudah tahu saya tidak akan pernah kalahkan Abu Bakar. Tapi hal ini kata sebagian ulama dibolehkan karena dia merasa bukan mau menjatuhkan saudaranya, tapi dia mau menyamai pahalanya atau bisa berbuat lebih dari itu tanpa berharap hilang dari saudaranya tadi. Makanya dibolehkan. Ini namanya ghibtah dalam istilah agama kita. Kita cemburu pada seseorang tapi tidak berharap nikmat itu hilang dari dia. Kita berharap seperti dia atau lebih, itu dibolehkan. Kalau kita berharap hilang dari dia namanya hasad, iri, dengki, ini nggak boleh. Nabi SAW masih terus saja memotivasi para sahabat untuk bernyumbang, bersedekah, terutama para pedagang-pedagang yang kaya raya. Maka beliau SAW naik atas mimbar lalu menyampaikan keutamaan sedekah. Lalu beliau SAW bersabda dalam penutupan motivasi tentang sedekahnya, siapa yang mempersiapkan, membiayai apa saja pasukan usrah ini, maka baginya surga. Sekarang siapa saja yang bersedekah di sini, walaupun belum pergi jihad, sudah dapat surga. Ya. Maka Utsman bin Affan pada saat itu hadir, anak mantu Nabi SAW. Dia pun berdiri sambil mengatakan, ya Rasulullah, aku sumbangkan 100 ekor kuda, siap sama seluruh perbekalannya. Jadi mujahidnya datang, naik ke kuda itu, sudah ada, kudanya sudah siap dengan kendi minumannya, airnya, kemudian makanannya, bekal untuk ke Tabuk pulang pergi. Begitu juga baju perangnya, pedangnya, perisainya, lengkap, topi besinya, lengkap semua. Mujahid tinggal berperang saja. 100 ekor. Ini besar sekali biayanya. Ya. Maka Nabi SAW pun menerima itu dan mengatakan, bagus yang kamu lakukan hai Utsman. Rupanya Nabi SAW masih bilang, siapa lagi yang mau membiayai pasukan usra, maka dia akan masuk surga. Utsman tadi pikir 100 kuda sudah cukup. Nabi SAW bilang, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau gitu saya sumbang lagi 100 kuda, lengkap dengan semua perbekalannya untuk 100 mujahid. Kata Nabi SAW, bagus yang kau kerjakan hai Utsman. Siapa lagi yang mau menyumbang? Masih dimotivasi. Utsman bilang lagi yang ketiga kali, ya Rasulullah 100 lagi. 300 ekor. Nabi bilang, bagus. Siapa lagi? Terus sampai 10 kali. Waktu Nabi SAW ulangi yang ke-10, Utsman bilang, ya Rasulullah, kuda saya jumlahnya 990 ekor. Saya akan genapkan 1000 dengan 10 ekor unta. Maka saya menyumbang ya Rasulullah yang terakhir itu 90 ekor kuda berikut 10 ekor unta. Maka Nabi SAW mengatakan, bagus yang kau kerjakan. Lalu pada saat itu Nabi SAW pun mendoakan Utsman. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan dengan doa yang masyhur, sungguh ya Allah luaskan rezekinya Utsman, ya, angkatlah permasalahan dari hidupnya. Banyak doa-doa Nabi SAW, tapi yang penutupnya kata Nabi SAW, sungguh tidak akan ada lagi yang membahayakan apapun Utsman setelah apa yang dilakukan pada hari ini. Ya. Pada saat itu Nabi SAW juga sempat menyampaikan dalam riwayat yang lain, ada satu sumur di Madinah dibutuhkan untuk minum, kaum muslimin butuh untuk minum supaya mujahidin bisa isi. Di rumah mereka nggak cukup, gitu kan. Sumur di Madinah waktu itu cuma ada beberapa, punya Yahudi. Yahudi ini rupanya dia tahu muslimin butuh, karena dia tidak mau muslimin pergi berperang, maka dia jual mahal. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang membeli sumur, ya, sumur rumat namanya, pemana, siapa yang membeli maka dia akan dapat surga. Utsman pergi ke sana negosiasi langsung. Ya. Berapa? 20.000 dinar. Enggak ada sumur semahal itu. Kurang lebih rupiah sekarang 6 miliar. Ya. Ini zaman dulu. Sumur sekarang paling mahal 100 juta sudah mewah gitu. Ya. Ini 20.000 dinar emas. Jadi 6 miliar sumur apa ini gitu. Tapi Yahudi ini begitu, dia maunya gitu. Utsman bin Affan beli. Enggak pakai nawar, langsung dibeli sama dia. Baiklah, dibeli. Habis itu setelah dibeli dikasih wakaf ini untuk muslimin. Kemudian setelah itu, ya, Nabi SAW juga memuji Utsman, lalu mengatakan kalimat yang mirip sama tadi, tidak ada lagi yang berbahaya bagi Utsman setelah apa yang dikerjakan hari ini. Maksudnya, kalaupun ada dosanya setelah ini akan dimaafkan. Ya, Allah SWT akan maafkan. Nabi SAW waktu itu mengamanahkan kota Madinah dipimpin oleh
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib orang yang kuat, perkasa, tapi Nabi SAW suruh jaga Madinah. Tentu ini Nabi SAW pilih, dan selalu Nabi SAW kalau keluar begini pasti memilih orang-orang yang pantas gitu. Subhanallah, orang munafik kembali lagi ya. Mereka buat masalah lagi nih. Rupanya waktu Nabi SAW sudah keluar, mereka sebarin isu di Madinah. Isu, jadi tidak jelas siapa yang ngomong, tapi tersebar isu. Kalau Rasulullah SAW sengaja tidak membawa Ali karena Ali lemah. Ali penakut, lemah, jadi sengaja nggak dibawa sama Nabi. Buktinya semua laki-laki diwajibin, kenapa dia tidak? Gitu kan. Ali bin Abi Thalib begitu dengar, jengkel. Tapi Ali nggak tahu siapa yang bilang. Langsung dia pakai baju perangnya, naik kuda, susul pasukan. Gitu kan. Waktu pas bergabung dengan pasukan, Nabi SAW punya tradisi, setiap beberapa langkah, beberapa jauh gitu, tidak disebutin berapa milnya ya, pasti Nabi SAW istirahat dulu. Berikan kesempatan pasukan istirahat. Ya. Kemudian baru jalan lagi. Di sini Ali bin Abi Thalib bergabung di tempat istirahat pertama Nabi SAW. Nabi lihat dia. Nabi SAW tanya, "Hai Ali, apa yang membuatmu meninggalkan Madinah?" Dia bilang, "Ya Rasulullah, telah tersebar berita, wahai utusan Allah, kalau Anda tidak membawa aku karena aku ini lemah dan penakut, tidak layak ikut perang." Kata Nabi SAW, "Tidak demi Allah. Apakah engkau merasa menjaga keluargaku?" Istri-istri Nabi ada di Madinah. "Dan menjaga keluargamu bukan hal yang penting? Apa engkau tidak ingin, hai Ali, terposisikan seperti Harun dari Musa? Tetapi ketahuilah, tidak ada Nabi setelahku." Nah ini seringkali hadis ini juga disalahgunakan, yang diambil potongan saja. Bahwasanya kalau ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW adalah Ali bin Abi Thalib. Padahal maksud hadis ini adalah waktu Nabi Musa AS menerima wahyu 40 hari di Bukit Tursina, yang diamanahkan siapa? Harun AS untuk menjaga. Sekarang kasusnya kan Ali bin Abi Thalib disuruh jaga Madinah. Maka Nabi menarik itu, mengatakan, tidakkah kau mau seperti kasusnya dulu Harun waktu dipercayakan oleh Musa menjaga pada saat dia pergi? Begitulah, gitu kan. Tapi bukan Nabi loh, karena tidak ada Nabi setelahku. Ini kata Nabi SAW. Akhirnya Ali pun kembali ke Madinah dan tidak lagi mempedulikan perkataan kaum munafikin. Kurang lebih dihitung oleh ahli sejarah khilaf di antara mereka berapa jumlah sahabat yang tidak sempat ikut karena punya uzur, dan berapa yang punya uzur. Jadi saking detailnya pada saat itu mereka sampai menghitung. Yang saya temukan nama-nama mereka, ada 3 orang yang tidak punya uzur, dan ini turun ayat Al-Quran. Dari surah At-Taubah juga menjelaskan masalah itu. Ya. Kurang lebih kalau tidak salah At-Taubah ayat 118 nanti menceritakan tentang 3 orang ini. 3 orang ini adalah Ka'ab bin Malik, kemudian Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Rabi'. Ada 3 orang. Ka'ab bin Malik, ini yang pertama. Ini yang paling masyhur kisahnya, nanti akan kita jelaskan kisahnya dia radhiyallahu anhu ya. Ka'ab bin Malik, kemudian Hilal ibn Umayyah, kemudian yang ketiga Murarah bin Rabi'. Ya. Ini 3 orang ini semuanya ahli Badr. Dan 3 orang ini khusus mereka tidak ikut, tidak punya uzur. Enggak ada uzur. Nanti kita jelaskan bagaimana kisah mereka. Ya. Jadi hanya sekedar waswas syaitan yang membuat menunda. Mereka bahasanya 3 orang ini, nanti aja kan pasukan lambat. Nanti sebentar lagi saya ikut, sebentar lagi saya ikut. Sampai akhirnya pasukan sudah hilang, mereka nggak jadi ikut. Nanti ada kisah sendiri. Kemudian ada sahabat yang punya uzur. Ya. Kemudian sahabat juga yang ini sahabatnya tidak punya uzur, tapi dia akhirnya segera sadar, lalu dia susun pasukan. Itu namanya Abu Haythamah radhiyallahu anhu. Abu Haythamah ini juga tidak punya uzur, hampir dia tidak ikut berperang. Nanti kita jelaskan apa sebabnya dalam kisah Abu Haythamah radhiyallahu anhu. Jadi dia akhirnya berhasil selamat ya, dan tidak kena ancaman dan hukuman dari Allah SWT justru karena dia menyusul pasukan walaupun pasukan sudah jauh. Kemudian ada sahabat yang tidak punya uzur, yang punya uzur lalu dimaafkan oleh Nabi SAW, itu adalah Abu Lubabah. Ya, Abu Lubabah radhiyallahu anhu. Dan ada beberapa sahabat Nabi yang jelas jumlah mereka 11. Jumlah mereka 11. Yang saya temukan nama-namanya ini. 3 orang tadi yang tidak ada uzur, nanti akan turun ayat dan ada hukuman bagi mereka. Diboikot oleh Nabi SAW 50 hari. Tadi Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan juga Murarah bin Rabi'.
Kemudian ada Abu Haythama, awalnya dia tidak mau pergi perang, tidak ada udzur, tapi akhirnya dia nyusul pasukan. Nanti kita jelaskan kisahnya. Dan ada Abu Lubabah. Jadi kurang lebih di sini cuma 5 yang saya dapatkan namanya, tapi jumlah mereka umumnya dikatakan 11 orang. Kita mulai dengan kisah Abu Haythama. Abu Haythama radhiyallahu anhu memiliki 2 orang istri. Ya. Dia menunda datang dengan harapan akan bisa menyusul. Pada saat itu kebetulan pas pasukan lagi jalan, sudah mulai ada pohon kurma yang panen. Abu Haythama radhiyallahu anhu termasuk punya kebun. Dan kebun dia ada di posisi kebun yang sangat luas, rumah dia berada di kebun itu dengan kedua istrinya. Nah, biasanya di musim panen kurma ini, maka kurma-kurma tersebut diturunkan oleh pegawainya, lalu ditaruhlah di depan rumah masing-masing istri ini, dibuat tenda, itu khusus untuk menikmati kurma tadi. Jadi Abu Haythama duduk dengan istrinya. Begitu juga umumnya sahabat pada saat itu. Mereka menikmati pada saat kurma baru turun, lalu dinikmati di situ. Dibuatkan tenda khusus. Abu Haythama ini memiliki 2 orang istri yang sangat akur, dan dua-duanya di depan rumahnya taruh tenda itu untuk dia. Dihidangkanlah kurma-kurma yang terbaik. Dan dalam riwayat ini dikatakan keduanya bahkan dandan buat Abu Haythama. Gitu kan? Ya, ini yang bujang-bujang miskin. Ikut dengar saja. Ini orang sudah 2 orang istri, dua-duanya akur, dua-duanya nyiapin makanan. Ya. Yang jelas, pada saat melihat kejadian tersebut, Abu Haythama radhiyallahu anhu melihat istrinya dandan, duduk di bawah tenda, kurmanya banyak, gitu kan? Dia tiba-tiba pada saat itu dalam riwayatnya dikatakan terfikirkan. Dia tiba-tiba mengingat ada peringatan dari Allah SWT dalam hatinya. Dia pun merasa, masa saya menikmati dinginnya udara di bawah tenda, kemudian didampingi dengan istri yang dandan, kemudian dengan kurma yang bagus, matang di musim panas ini. Sementara Rasulullah SAW kepanasan. Maka dia bilang kepada kedua istrinya, saya tidak akan demi Allah menikmati 1 butir kurma pun di sini, dan juga menyentuh kalian sampai saya menyusul pasukan Nabi SAW. Jadi dia tinggalkan kurma yang matang, dia tinggalkan istrinya yang siap untuk biologis sama dia, radhiyallahu anhu. Ini karena memikirkan jihad. Dan nanti kita lihat, gara-gara perbuatan ini dia selamat dari hukuman Allah. Karena ini jihad wajib, dia kan tidak punya udzur. Maka dia pun mengatakan pada kedua istrinya, siapkan perlengkapan perang saya. Lalu dua-duanya mempersiapkan. Setelah selesai, Abu Haythama sendirian pergi menyusul pasukan. Subhanallah, Nabi SAW orangnya sangat jeli. Setiap kali pasukan istirahat, Nabi pasti cek satu-satu. Keliling di semua tempat istirahat. Mana si fulan, mana si fulan. Nabi hafal nama-nama mereka. Jumlahnya banyak sekali ini. Ya. Dihafal sama Nabi SAW. Dan perang Tabuk ini teman-teman terjadi setelah perang Hunain tadi. Perang Hunain saja jumlah muslimin sudah 12.000. Itu pun perang Hunain, ya, masih ada tidak ikut di Madinah. Ini semua muslimin ikut, jumlahnya banyak sekali. Ya. Kalau saya tidak salah waktu itu jumlahnya mencapai 30.000 orang. Pasukan muslimin, jumlahnya besar sekali. Maka Nabi SAW cek satu persatu. Gitu kan. Dan Nabi tahu siapa yang tidak hadir. Tetapi Nabi selalu tanya, si fulan kenapa enggak hadir? Ada yang tahu alasannya? Sahabat banyak yang tidak tahu ya Rasulullah, tidak tahu ya Rasulullah, tidak dimengerti. Ya. Maka Nabi SAW terus mengecek mereka karena takut jangan sampai nanti mereka tidak datangin dihukum sama Allah. Dan memang betul nanti setelah pulang dari perang dari Tabuk, nanti 3 orang nama tadi yang saya sebutkan itu akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat itu Nabi SAW mengecek satu persatu lalu tahu siapa yang tidak hadir. Dari kejauhan kelihatan ada 1 orang samar-samar gitu dari jauh. Maka sahabat pada melihat semua. Mereka sudah tersebar berita di dalam pasukan nih. Nabi SAW kayaknya marah nih dengan orang yang tidak ikut nih. Kenapa beliau tanya terus uzurnya apa, siapa yang tahu. Ya. Sampai muncul 1 orang. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah ada 1 orang datang. Tapi mereka belum tahu siapa. Maka Nabi SAW menerima wahyu, beliau mengatakan pasti itu adalah Abu Haythama. Maka begitu mendekat di pasukan ternyata betul Abu Haythama sebagaimana penyampaian Nabi SAW. Begitu ketemu Nabi, baru mau salaman dengan Nabi, kata Nabi SAW, hampir saja engkau binasa wahai Abu Haythama. Iya, gitu. Diulangi Nabi SAW, hampir saja kau binasa. Andai kau tidak datang nih, habis ceritanya. Tidak ada uzur. Hampir saja kau binasa ya Abu Haythama. Terus Nabi SAW ulangi. Sampai Abu Haythama meminta maaf berulang-ulang. Dan akhirnya Nabi SAW menerima. Nabi ulangi terus, dan ini tradisi Nabi SAW. Kalau sampai ada sahabat yang berbuat perbuatan yang bisa menjerumuskan pada neraka dan murka Allah ini, Nabi selalu bilang itu. Diulang-ulangi. Kita juga ingat statement hadis dalam Bukhari.
Yang masalah dosa-dosa besar, induk dosa besar gitu kan. Ya, syirik, durhaka pada orang tua. Lalu Nabi SAW lagi baring, duduk. Lalu mengatakan perkataan dusta, persaksian dusta. Terus diulangi oleh Nabi SAW. Sampai sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu perawi hadis ini mengatakan, kami berharap Nabi diam. Karena bahayanya gitu loh. Hati-hati nih bahaya saksi palsu ini, hati-hati diingatin. Usama bin Zaid untuk membunuh orang, masih ingat kan? Nabi SAW ingatkan, hai Usama, kenapa kau bunuh orang itu? Ya Rasulullah, dia ucapkan syahadat karena takut dengan pedang saya. Kata Nabi SAW, apa kau belah dadahnya hai Usama, sampai kau tahu dia jujur atau tidak? Diulangi Nabi, apa kau belah dadahnya, sampai kau tahu dia jujur atau tidak? Terus diulangi sampai Usama mengatakan, aku berharap baru masuk Islam hari itu. Artinya kalau orang baru masuk Islam, masih mu'allaf, bisa dimaafkan dosa-dosanya. Ya. Jadi ini salah satu strategi yang Nabi SAW melakukan. Kaum munafik masih terus buat masalah nih, ya, terus buat masalah di sini. Khusus dalam perang Tabuk ini ada satu perbuatan yang luar biasa dilakukan. Di antaranya pimpinan mereka Abdullah bin Abi Salul. Jadi waktu pasukan muslimin sudah mulai jalan tinggalkan Madinah, kita review dulu kembali, mulai keluar. Abdullah bin Abi Salul mengiklankan, karena kan dia termasuk tokohnya suku Khazraj di Madinah. Maka dia iklankan pada saat itu, yang mau ikut sama saya ayo bergabung. Sukunya banyak yang bergabung, banyak ratusan orang yang bergabung sama dia. Dia biarkan terus bergabung. Pasukan sudah mulai jalan, mereka mau jalan, tunggu sebentar, tunggu, kita akan nyusul, gampang, mudah, dibuat supaya muslimin tidak bergerak. Dan karena orang ada yang percaya sama dia, maka ikut-ikutan, gitu kan. Setelah pasukan tidak kelihatan, apa kata Abdullah ini? Sekarang musim panas, dan sebentar lagi kita panen kurma, maka lebih baik kita tunggu panen. Besok kita nyusul. Artinya minimal ada kurma yang kita bisa ambil dulu, gitu kan. Terus saja dia melakukan itu agar kita panen dulu, baru kita nyusul pasukan muslimin. Dengan tujuan sebenarnya agar pasukan muslimin berkurang dan ia berhasil melakukannya. Ternyata banyak yang ikut. Tidak keluar akhirnya gitu. Namun ia juga dari satu sisi teman-teman sekalian sudah mengutus dengan pasukan muslimin orang-orang munafik. Tujuannya untuk mengintai perkembangan muslimin, melakukan pasukan. Nanti kita lihat dalam perjalanan ini banyak perbuatan-perbuatan mereka yang buruk sekali, mengacaukan muslimin. Dan ini pelajaran teman-teman, sejarah tidak akan bohong. Apalagi ini adalah sejarah Nabi SAW. Ya. Dan ini keadaan kaum munafikin di setiap waktu dan tempat. Mereka berkedok seakan-akan muslim, yang dengan demikian mereka leluasa memerangi dan mengganggu kaum muslimin. Kita bedain teman-teman, munafik yang tulen dengan orang yang ada ciri kemunafikan padanya. Beda ya. Beda itu. Munafik tulen ini adalah memang dia non muslim tapi pura-pura Islam. Itu munafik yang sedang kita bahas ini. Bisa dia pakai nama Islam, bisa dia berpenampilan sebagai umat Islam, tapi pura-pura memang dasarnya tidak mau masuk Islam. Dia sengaja mencari kesalahan umat Islam. Ada orang yang kena ciri-ciri munafik. Yang kata Nabi SAW, ciri-ciri orang munafik ada 3, riwayatnya ada 4. Ya. Kalau berbicara bohong, kalau dia berikan amanah dia berkhianat, kalau dia berjanji dia memungkiri, kalau dia bertengkar atau berdebat dia curang. Maka ini ciri-ciri. Kalau terus dibiarkan pada diri kita, kita bisa sampai pada munafik yang besar nanti. Tapi di sini munafik tulen yang dimaksudnya adalah pura-pura Islam. Memang orang non-muslim, tapi namanya nama Islam. Ciri mereka adalah yang disebutkan dalam banyak kisah ini. Kalau mereka sengaja mencari kesalahan umat Islam. Nabi SAW bilang A, dia bilang B. Jihad, jangan jihad. Orang berbuat kebaikan tadi sedekah, riya. Orang ini dicari masalah supaya umat Islam itu merasa tidak, atau supaya mereka tidak mau melakukan perintah-perintah agama.